Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahayu dari kelas MJ20M. Untuk memenuhi tugas akhir semester ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang jual beli murabahah dan bunga yang sering kita jumpai di kehidupan kita. Baik, sebelumnya akan saya jelaskan dahulu apa jual beli murabahah dalam bentuk deskripsi dan penjelasan. Murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menerapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi antara penjual kepada pembeli. Atau murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dan penjual harus mengungkapkan nih biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Nah, ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Barang yang diperjualbelikan pun tidak diharamkan oleh syariat Islam. Nah, syarat murabahah itu ada 4 diantaranya. Penjual memberitahu harga pokok kepada calon pembeli. Kedua, akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan. Akad harus bebas dari riba. Kemudian adanya transparansi antara penjual dan pembeli. Nah, ketentuan itu saya kembali bahas dalam Fatwa DSN nomor 4, DSN strip MUI _4 Romawi tahun 2000. Ketentuan murabahah diantaranya akad murabahah bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan, lembaga keuangan syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang, lembaga keuangan syariah membeli barang yang diperlukan anggota atas nama lembaga keuangan sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. LKS harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. LKS menjual barang kepada anggota atau pemesan dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Nah, LKS harus memberitahu nih secara jujur harga pokok barang kepada anggota berikut biaya yang diperlukan juga. Nah, jadi dari ketentuan murabahah ini sebenarnya nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi artinya transparansi antara si penjual dan pembeli itu sama-sama memberitahukan gitu, apa yang ia jual, bentuknya seperti apa, harganya berapa, dan keuntungan yang akan ia dapat pun berapa. Kemudian kita masuk kepada bunga. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu yang diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentasi. Nah, secara bentuk nih bunga bank bisa dibedakan jadi 2 jenis ya teman-teman. Ada bunga simpanan, bunga pinjaman. Nah, bunga simpanan itu apa sih? Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Kemudian bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan pada bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkan. Nah, hukum bunga bank tuh bagaimana sih teman-teman? Nah, hukum bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Riba bisa saja terjadi di dalam pinjaman yang bersifat konsumtif maupun pinjaman yang bersifat produktif. Yang pada hakikatnya riba dalam bunga bank memberatkan pinjaman, memberatkan si peminjam juga tentunya. Bagi bank, bunga berfungsi sebagai sumber pendapatan. Nah, misalnya saat bank menawarkan bantuan dalam bentuk kredit yang dapat dipinjam dengan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi nasabah. Kemudian, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik. Dan demikian pula sebaliknya. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam. Baik, secara garis besar nih, merangkum dari soal yang pertama, apa sih perbedaan jual beli murabahah dengan bunga? Nah, ini setidaknya ada 5 dari banyaknya rincian jual beli murabahah dan bunga. Yang pertama, jual beli murabahah, barang sebagai objek, nasabah berhutang karena membeli barang. Sedangkan pada bunga, uang sebagai objek, nasabah berhutang uang. Nah, kemudian jual beli murabahah, margin tidak berubah. Sedangkan pada bunga, bunga berubah sesuai dengan bunga itu sendiri. Pada jual beli murabahah, akad jual beli yang memenuhi rukun jual beli. Sedangkan pada bunga tidak ada akad jual beli, tetapi uang langsung sebagai komoditasnya. Kemudian pada akad jual beli murabahah,
fasilitas pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, bukan uang. Transaksi jual beli barang, bank sebagai penjual. Untuk bunga, fasilitas pembiayaan diberikan dalam bentuk uang, sehingga dana bebas digunakan nasabah. Nah, ini bisa terjadi penyimpangan nih atau side streaming. Yang terakhir, jual beli murabahah, khusus jumlah keuntungan atau kredit investasi harus diketahui nasabah. Nah, sedangkan untuk bunga, keuntungan dari pemberian kredit investasi tidak diketahui oleh nasabah. Ya, teman-teman, ini perbedaan antara jual beli murabahah dan bunga. Ini dari sekian banyak perbedaan. Nah, ini adalah skema jual beli murabahah. Saya jelaskan dulu. Untuk yang pertama, ini nasabah A ingin memiliki kendaraan roda 4 atau kita sering akrabnya mobil ya. Nah, nasabah ini negosiasi datang ke bank syariah. Nah, harus diketahui dulu ini banknya bank syariah. Kemudian pihak bank akan membeli di showroom atau dealer yang diinginkan dari si nasabah tersebut. Kemudian nasabah membeli mobil tersebut. Nah, ini mobilnya sudah milik bank. Nah, bank akan menjual mobil tersebut kepada nasabah. Nah, jadi si nasabah A ini membayar secara cicilan kepada bank syariah. Dengan catatan harga mobilnya itu adalah harga beli bank dan labanya. Tentunya kedua hal ini atau syarat-syarat ini diketahui oleh si pembeli. Jadi ada nilai transparansi. Nah, coba kita skema murabahah yang kedua adalah APR. Yang pertama, negosiasi dan persyaratan. Si nasabah datang ke bank syariah. Nah, bank syariah pula membeli rumah tersebut. Kemudian bank akan jual kepada nasabah dalam bentuk rumah. Yang dihitung adalah harga belinya dan untungnya. Nah, si nasabah ini akan membayar secara cicilan. Tentunya balik lagi ke transparansi tadi, yaitu harga beli dan untungnya harus diketahui oleh si pembeli, oleh si nasabah tersebut. Nah, bagaimana nih dengan pola pikir orang yang menganggap jual beli itu sama dengan bunga? Apakah benar ini orang musyrik atau Yahudi? Nah, mari kita bahas di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi zalika bi annahum qalu innamal bai'u misturur riba wa halalallahu ba'i wa haramar riba, yang artinya demikian itu orang yang kelak akan dibangkitkan dari kubur seperti orang gila adalah disebabkan sesungguhnya dahulu mereka telah berkata bahwa jual beli sama dengan riba, sementara Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, teman-teman jangan kebalik ya. Nah, jadi secara garis besar maknanya adalah sebagai berikut. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, penjelasan selanjutnya adalah riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba jahiliyah. Prakteknya berupa pungutan tambahan dari utang yang diberikan sebagai imbalan menunda pelunasan. Sedikit atau banyak hukumnya tetap haram. Imam Ahmad mengatakan tidak ada seorang muslim pun berhak mengingkarinya. Kebalikannya adalah riba dalam jual beli. Dalam sebuah sabda Rasulullah SAW ditegaskan gandum ditukar dengan gandum yang sejenis dengan kontan. Begitu pula emas dengan emas, perak dengan perak, kurma dengan kurma yang sejenis dan dibayar dengan kontan pula. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah, sesungguhnya ia telah melakukan riba. Para ahli fikih sepakat bahwa hukum penambahan dalam tukar-menukar barang yang sejenis adalah haram. Mereka membolehkan penambahan kalau jenisnya berbeda, tetapi haram menunda pembayarannya. Nah, teman-teman harus catat nih, haram menunda pembayarannya. Jadi harus di waktu yang sama. Nah, mereka berselisih dalam masalah barang-barang yang disebut di atas. Pendapat yang paling bisa diterima semua itu dikiaskan dengan bahan makanan yang dapat disimpan. Dalam hal riba ala jahiliyah, ahli fikih menyepakati keharaman. Nah, selanjutnya yang mengingkari berarti
telah kafir. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan yang di atas ya. Katanya orang-orang yang menyamakan antara jual beli dengan bunga adalah sama. Riba termasuk membuat pihak yang terlibat mengalami depresi atau gangguan jiwa sebagai akibat karena terlalu fokus pada uang yang dibutuhkan atau yang diambil. Yang berutang juga dihantui nih sama was-was karena khawatir tidak bisa melunasinya. Bahkan para pakar kedokteran menyimpulkan banyaknya terjadi tekanan darah tinggi dan serangan jantung adalah akibat banyaknya praktik riba yang dilakukan. Itu menurut pakar kedokteran. Kemudian pengharaman riba dalam Al-Quran adalah sebuah aturan dalam perilaku ekonomi. Ini sesuai dengan pendapat para filosof yang mengatakan bahwa uang tidak bisa menghasilkan uang. Para ahli ekonom menetapkan beberapa cara menghasilkan uang, diantaranya dengan cara yang produktif adalah dengan bekerja. Bisa bidang usahanya kayak industri, pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Dan yang tidak produktif adalah bunga atau praktek riba seperti yang disebutkan di atas. Nah, keuntungan yang diperoleh dari hasil jual beli adalah tidak sama dengan bunga atau tambahan yang ditetapkan secara riba, misal lewat denda. Kembali pada pokok ayat Al-Baqarah ayat 275 di atas, yang sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli, yang berarti menghalalkan pula dalam mengambil untung dari hasil jual beli tersebut. Sementara Allah mengharamkan riba, yang berarti pula mengharamkan mengambil kompensasi tambahan akibat penundaan waktu pelunasan atau denda. Nah, kedudukan orang yang menyamakan keuntungan jual beli dengan kompensasi denda pelunasan atau menyamakan jual beli dengan riba sama dengan orang yang kelak akan dibangkitkan dari kubur dalam kondisi gila, sebagaimana permulaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sebelumnya. Nah, oleh sebab itu nih teman-teman, mari kita terus belajar muamalah agar tidak terjebak di dalam kajian lain yang tanpa dasar, sehingga kita mampu nih membedakan mana yang termasuk dalam akad jual beli murabahah dan akad yang memiliki bunga yang ada di dalam mengandung riba juga tentunya. Nah, baik teman-teman, dari penjelasan di atas, semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.